Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Basri, NIM 105721110510519, kelas manajemen 19C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan penetapan volume dan harga di perusahaan. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kualitas yang akan dijual, harga penjualan, serta waktu dan tempat penjualannya. Kedua yaitu tujuan anggaran penjualan. Anggaran penjualan memberikan informasi mengenai kegiatan penjualan perusahaan. Lalu informasi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut serta dievaluasi apakah sesuai dengan perencanaan semula dalam rangka mencapai target yang diharapkan dengan pengeluaran biaya yang wajar. Untuk menetapkan volume produk penjualan berdasarkan tahun sebelumnya, pertumbuhan rata-rata sebuah perusahaan ingin membuat forecast penjualan untuk beberapa tahun mendatang dengan menggunakan garis straight volume penjualan selama 5 tahun belakangan sebagai berikut. Tahun 2017 dengan volume unit 225.000, tahun 2018 volume unit 241.000, 2019 dengan volume unit 285.000, 2020 volume unit 318.000, tahun 2021 volume unit 361.000. Untuk mendapatkan volume yaitu volume unit dari 2018 dibagi volume unit 2007 dikurangi volume unit 2017 yaitu 241.000 kurang 225.000 hasilkan 16.000. Tahun 2018 yaitu 285.000 kurang 241.000 menghasilkan 44.000. Tahun 2019 yaitu 318.000 kurang 245.000 menghasilkan 33.000. Tahun 2020 yaitu 361.000 kurang 318.000 menghasilkan 43.000. Untuk mendapatkan persentase yaitu volume unit bagi volume unit itu 16.000 bagi 225.000 menghasilkan 7%. 44.000 bagi 241.000 menghasilkan 18%. 33.000 bagi 285.000 menghasilkan 11%. 43.000 bagi 18.000 menghasilkan 13%. Untuk jumlah keseluruhan volume yaitu 34.000. Untuk jumlah keseluruhan presentasi yaitu 12,25%. Untuk pertumbuhan 2018 dapat sebesar 16.000 dari selisih volume tahun 2018. Tahun 2017 kemudian untuk persentase didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan 34.000 dan 12,25.000 sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 361.000 tambah 34.000 menghasilkan 395.000 unit, sedangkan untuk persentase didapat 361.000 kali 100% tambah 12,25% menghasilkan 522 unit. Square I x y per n b x y per x y pangkat 2. Data genap, maka skor x nya adalah min 5, min 3, min 1,
135. Data ganjil, maka skor X-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Tahun 2017 yaitu 0. Volume penjualan 225.000. X1 nya yaitu min 2. Maka menghasilkan X1 yaitu 1 min 450.000. X1 pangkat 2 nya yaitu 4. 2018 tahun ke-1 volume penjualan 241.000. X1 nya itu min 1. X1 Y1 nya itu min 241.000. X1 pangkat 2 nya yaitu 1. 2019 tahun kedua volume penjualan 285.000. X1 nya itu 0. X1 Y1 nya 0. Begitu pun X1 pangkat 2 nya 0. 2023 tahun ketiga volume penjualan 318.000. X1 nya 1. X1 Y1 318.000. X1 pangkat 2 sama dengan 1. 2021 tahun keempat volume penjualan 361.000. X1 nya 2. X1 Y1 nya 722.000. X1 pangkat 2 nya 4. Volume penjualan keseluruhan yaitu 1.430.000. Sedangkan X1 Y1 keseluruhan jumlah keseluruhannya itu 349.000. X1 pangkat 2 yaitu 10, sehingga sama dengan 1.430.000 bagi 5 sama dengan 286.000. Biaya yaitu 349.000 sama dengan 34.900. X sama dengan 3. 3 adalah coding untuk tahun 2022. Penjualan tahun 2022 Y sama dengan A tambah B kali X sama dengan 286.000 tambah 34.900 kali 3 menghasilkan 390.700 unit. Ilustrasi kapasitas produk normal PT Kalbe Farma Tbk per tahun adalah sebesar 160 unit, tapi perusahaan merencana hanya memproduksi sebanyak 100.000 unit untuk tahun 2022. Untuk pembuatan anggaran 2022 pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 100.000 unit seperti terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung Rp 300 juta. Biaya tenaga kerja langsung Rp 360 juta. Biaya overhead variabel 200 juta. Biaya overhead tetap 250 juta. Biaya pemasaran variabel 150 juta. Biaya pemasaran tetap 100 juta. Biaya untuk administrasi dan umum 120 juta. Total biaya keseluruhan yaitu 1.480 juta. Manajemen Kalbe Farma sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produk dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total biaya total sama dengan biaya total tambah 20%, yaitu 1.480 juta tambah 20% kali 1.480 juta, yaitu sama dengan 1.480 juta tambah 290
juta menghasilkan 1.776.000.000. Harga jual per unit yaitu Rp 1.776.000.000 bagi 100.000 unit menghasilkan 17.760 per unit. Biaya bahan langsung Rp 300 juta, biaya tenaga kerja langsung 360 juta, biaya overhead variabel 200 juta, biaya overhead tetap 250 juta, biaya produksi keseluruhan yaitu 1.110 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya produksi tambah 20%, yaitu 1.110 juta tambah 20% kali 1.110 juta sama dengan 1.110 juta tambah 222 juta menghasilkan 1.332 juta. Harga jual per unit yaitu 1.332 juta bagi 20.000 unit sama dengan 606.000 per unit. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.